Tekanan Douki yang luas dan kuat tersebar di seluruh tempat. Pertempuran yang benar-benar mengerikan akhirnya tiba-tiba meletus pada saat ini. Keinginan membunuh menyebar ke alun-alun besar. Tekanan Douki yang luas dan kuat turun dari langit, menyebabkan cukup banyak ahli merasakan ketakutan di dalam hati mereka. Xiao Yan melirik hantu tua Zhai Xing, Huang Xuan dan yang lainnya, yang bergegas dengan keinginan membunuh yang melonjak. Sebuah pikiran melintas di benaknya. 11 boneka di sampingnya membentuk formasi dengan kecepatan seperti kilat. Dengan transfer energi, warna emas gelap dari boneka iblis langit dengan cepat menjadi cerah. Serahkan Huang Xuan pada boneka iblis langit. Saya akan berurusan dengan hantu tua Zhai Xing. Kalian semua akan bertanggung jawab untuk memblokir para ahli lainnya. Pertempuran besar akan meletus hanya dengan percikan api. Ekspresi Xiao Yan juga serius saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Mengapa saya tidak menahan hantu tua Zhai Xing? Orang tua itu terlalu kuat. Xiao Yi ragu-ragu sejenak. Meskipun dia memiliki kepercayaan diri yang cukup besar terhadap Xiao Yan, dia jelas menyadari kekuatan hantu tua Zhai Xing. Sebelumnya, Xiao Yan pada dasarnya tidak memiliki kemampuan untuk membalas di tangan yang terakhir. Meskipun dia akhirnya keluar semua dan mempertaruhkan nyawanya untuk menggunakan api teratai pemusnahan, itu juga mengakibatkan Xiao Yan menderita cedera serius yang membutuhkan waktu 1 tahun untuk sembuh sepenuhnya. Tenang. Dou Zong bintang 9 dan Dou Zun bintang 1 adalah dua konsep yang sama sekali berbeda. Xiao Yan tersenyum sedikit saat menghadapi kekhawatiran Xiao Yi. Saat itu, dia memang bukan tandingan hantu tua Zhai Xing. Sekarang, bagaimanapun, itu tidak akan menjadi masalah yang mudah bagi yang terakhir untuk mengalahkannya. Xiao Yi tidak mengatakan apa-apa lagi saat melihat desakan Xiao Yan. Dia menyadari karakter Xiao Yan. Yang terakhir tidak akan sengaja bertindak berani. Karena dia memiliki kepercayaan diri, kemungkinan tidak ada yang salah. Kalau begitu, hati-hati. Melihat banyak ahli yang tiba di tengah-tengah suara angin kencang dari semua tempat, Xiao Yi mengangguk sedikit. Matanya bertukar pandang dengan Tian Huo Zunse dan yang lainnya. Setelah itu, tubuhnya melintas dan dia muncul di langit 100 meter jauhnya. Aliran Douki melonjak dan benar-benar memblokir para ahli dari suku iblis Phoenix Surgawi dan Pavilion Petir Angin. Dia membiarkan hantu tua Zhai Xing dan Huang Xuan melewatinya dengan sekejap. Xiao Yan, jika kamu tidak cocok untuknya, kamu harus berteriak. Saya akan melakukan yang terbaik untuk datang dan membantu Anda. Tang Zhen berbicara dengan suara yang dalam. Setelah itu, tatapan tajamnya beralih ke Bing He Zunse, yang perlahan berjalan di udara. Kakinya menginjak ruang kosong. Ruang menjadi terdistorsi dan dia muncul di depan Bing He Zunse. Xiao Yan mengangguk saat dia melihat punggung Tang Zhen. Dia menjentikkan jarinya dan boneka iblis bumi di sampingnya, yang telah menyerap kekuatan 10 boneka lainnya, disertai dengan suara angin yang membelah saat bergegas keluar dengan kecepatan kilat. Akhirnya, itu memblokir Huang Xuan itu. Xiao Yan, di sisi lain, menggunakan sepasang mata yang tenang untuk menatap hantu tua Zhai Xing, yang melangkah melalui udara kosong dan muncul di depannya dalam beberapa kilatan. Kali ini, aku tidak akan memberimu kesempatan lagi untuk berjuang. Wajah hantu tua Zhai Xing dipenuhi dengan ekspresi buas. Awalnya, dia memiliki banyak kesempatan untuk dengan cepat menghabisi Xiao Yan saat itu di aula cabang Hall of Soul. Bintang Dou Zong 9 adalah keberadaan seperti semut di matanya. Namun, dia tidak menyangka bahwa itu keberadaan seperti semut ini akan berakhir menyebabkan dia membayar harga yang sangat kejam. Penghinaan lengannya yang patah akan menyebabkan kebencian di hatinya terhadap Xiao Yan menjadi lebih padat setiap kali dia mengingatnya. Ini bukan terserah Anda untuk memutuskan. Xiao Yan tersenyum. Kedua tangannya tiba-tiba membentuk banyak segel aneh. Bayangan terbang sebelum datang ke diam sesaat kemudian. Skyfire 3 perubahan misterius. Perubahan pertama. Perubahan kedua. Perubahan ketiga. Setelah 3 tangisan tajam ini keluar dari mulutnya, jubah Xiao Yan langsung berkibar meski tidak ada angin. Auranya juga tiba-tiba naik dengan kecepatan seperti roket saat ini. Sesaat kemudian, akhirnya berhenti perlahan. Pada saat ini, auranya tiba-tiba mencapai bintang 3 Dou Zun atau lebih.
Di kelas Douzong, Xiao Yan mampu meningkatkan kekuatannya dengan 5 bintang saat dia menggunakan Skyfire 3 perubahan misterius. Namun, kesenjangan antara masing-masing bintang di kelas Douzun jauh dari itu di dalam kelas Douzong. Oleh karena itu, meskipun Xiao Yan sudah mempraktikkan teknik rahasia ini sampai dia sangat akrab dengannya dan memanfaatkan kekuatan 3 jenis api surgawi, kekuatannya hanya dibangkitkan oleh sekitar 2 bintang. Semakin kuat, semakin buruk efek yang bisa diperoleh seseorang dari Skyfire 3 perubahan misterius. Xiao Yan sedikit mengernyit saat merasakan lautan luas dan perkasa seperti Douki di dalam tubuhnya. Dia tampak sedikit tidak puas. 3 perubahan misterius yang dilepaskan oleh 3 jenis api surgawi. Teknik rahasia ini tampak seolah-olah dibuat khusus untuknya. Tang Zhen tidak jauh juga merasakan perubahan pada Xiao Yan. Wajahnya tanpa sadar bergetar sedikit. Dengan kekuatannya saat ini, jika dia menggunakan Skyfire 3 perubahan misterius, dia hanya bisa mengaktifkan kekuatannya untuk diperkuat sedikit bahkan dengan 9 naga petir api ditambahkan ke dalamnya. Dia bahkan hampir tidak bisa meningkatkan kekuatannya dengan bintang. Namun, teknik rahasia ini mampu menunjukkan efek seperti itu di tangan Xiao Yan. Ini menyebabkan dia tanpa sadar tidak bisa berkata-kata. Kemungkinan hanya sedikit dalam sejarah lembah api membakar yang pernah mencapai efek seperti itu. Namun, Tang Zhen, yang menghela nafas tanpa berkata-kata di dalam hatinya, menyadari ketidakpuasan Xiao Yan pada saat ini. Kemungkinan dia akan berpikir untuk menemukan tanah dan menggali dirinya ke dalamnya. Di seluruh benua, kemungkinan hanya Xiao Yan saja yang bisa menggunakan Skyfire 3 perubahan misterius untuk meningkatkan kekuatannya dengan 2 bintang di kelas Douzun. Namun, itu akan berhasil. Xiao Yan mengepalkan kedua tangannya dengan lembut. Kekuatan menakutkan bertahan di telapak tangannya. Hal itu menyebabkan Xiao Yan memiliki dorongan untuk menghancurkan bahkan ruang itu sendiri. Lembah api membakar Skyfire 3 perubahan misterius. Hantu tua Zai Xing juga merajut alisnya saat dia merasakan Douki yang melonjak di dalam tubuh Xiao Yan. Dia langsung tertawa dingin, hanya bintang 3 Douzun. Ini tidak layak bagimu untuk bertindak penuh kemenangan di depanku yang lama. Meskipun hantu tua Zai Xing berbicara dengan cara ini, dia tidak lagi berani sedikit pun meremehkan Xiao Yan. Dia melambaikan lengan bajunya, hanya untuk mendengar suara dentang yang jelas. Segera, lebih dari selusin rantai hitam bergegas keluar dari lengan baju hantu tua Zai Xing seperti ular berbisa yang meninggalkan lubang mereka. Rantai hitam gelap ini sangat menakutkan. Dalam sekejap, mereka telah menembus udara kosong. Kepala tajam mereka seperti lembing yang dengan keras bergegas menuju titik-titik fatal di sekitar tubuh Xiao Yan. Rantai jiwa, kunci jiwa. Hantu tua Zai Xing memiliki ekspresi muram. Dia menjentikkan jarinya. Orang bisa melihat bahwa itu rantai hitam gelap itu mengelilingi Xiao Yan dengan cara yang aneh. Itu membentuk formasi yang tidak biasa saat melakukannya. Kekuatan hisap yang tidak biasa meletus saat kabut hitam menyebar. Di bawah kekuatan hisap ini, Xiao Yan tiba-tiba menemukan bahwa itu jiwa di antara alisnya benar-benar bergetar saat ini. Xiao Yan merajut alisnya saat merasakan perubahan ini. Kakinya menginjak udara kosong. Api coklat ungu menyapu dari tubuhnya ke segala arah. Segera, itu dengan kejam menempel pada rantai hitam. Segera setelah itu, banyak pekikan tajam dipancarkan dari dalam rantai. Trik kotor ini tidak berguna bagiku. Kilatan dingin melintas di mata Xiao Yan. Dia muncul di atas kepala hantu tua Zai Xing sesaat kemudian. Dengan mengepalkan tangannya, seorang penggaris berat muncul. Itu meretas ke bawah dengan cara yang marah tanpa ragu-ragu. Tsunami membelah api. Sosok hantu tua Zai Xing tidak bergerak saat penguasa berat itu mendarat. Lebih dari selusin rantai hitam gelap tiba-tiba keluar dari lengan bajunya. Itu dengan cepat melingkari di atas kepalanya. Setelah itu, ia dengan paksa menerima penguasa yang berat. Kekuatan rebound yang kuat mengguncang Xiao Yan sampai dia mundur 2 langkah. Kamu telah meningkat cukup banyak. Namun, ini masih belum cukup. Hantu tua Zai Xing perlahan mengangkat kepalanya. Wajahnya yang keriput mengungkapkan senyum ganas saat dia berbicara dengan cara yang padat. Kali ini, kamu tidak akan lagi diberi kesempatan untuk berjuang. Tangan bintang besar jaring padat.
Setelah tawa ganas hantu tua Zhai Xing terdengar, Xiao Yan tiba-tiba menemukan ruang ini tiba-tiba menjadi sangat terdistorsi. Lingkungan sekitarnya dengan cepat berubah. Dia tampak berada di ruang angkasa di mana bintang-bintang di sekitarnya berkedip-kedip. Itu. Ekspresi hantu tua Zhai Xing gelap dan dingin. Tangannya membidik Xiao Yan dari kejauhan sebelum mengepal dengan keras. Orang bisa melihat ruang itu bergoyang-goyang dengan cepat. Itu berubah menjadi tangan bintang besar yang ditutupi dengan bintik-bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Itu menyambar dengan keras ke arah Xiao Yan. Ruang runtuh dimanapun tangan besar itu lewat, memperlihatkan lubang kosong hitam gelap. Ini sebenarnya adalah tangan bintang besar jaring padat. Orang tua ini. Dia benar-benar melepaskannya langsung setelah bentrok. Xiao Yan itu kemungkinan tidak akan memiliki waktu yang mudah. Ini adalah salah satu pukulan pembunuh hantu tua Zhai Xing. Alun-alun tidak kekurangan beberapa orang yang tahu barang-barang mereka. Oleh karena itu, mereka terkejut saat melihat ruang berbintang yang terbentuk di sekitar tubuh Xiao Yan dan segera bergumam pada diri mereka sendiri. Ekspresi Xiao Yan menjadi sangat serius saat dia melihat tangan bintang besar itu. Dia bisa merasakan apa yang disebut tangan bintang besar jaring padat ini jelas merupakan gerakan membunuh yang kuat dari hantu tua Zhai Xing. Tampaknya setelah menderita kerugian terakhir kali, orang tua ini sudah mengerti bahwa itu menyelesaikan pertempuran dengan cepat adalah metode terbaik untuk mendapatkan kemenangan. Udara di sekitarnya sudah benar-benar terkunci. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam. Dia memang tidak menyangka bahwa dia akan langsung memasuki fase pertempuran hidup dan mati bahkan sebelum pemanasan dimulai. Orang tua ini saat ini telah belajar menjadi pintar. Xiao Yan menekan riak di dalam hatinya. Tangannya membentuk segel dengan kilat seperti kecepatan. Banyak setelah gambar muncul. Douqi di dalam tubuhnya juga mengikuti pembuluh darah di lengannya dan melonjak seperti air banjir. Buka segel gunung. Segel balik laut. Segel membalik tanah. Ketiga segel itu saling melengkapi saat ekspresi Xiao Yan menjadi jauh lebih merah. Cahaya terang samar-samar hadir di telapak tangannya. Energi yang menakutkan juga menyebabkan ruang berulang kali retak dan membentuk banyak garis retakan hitam gelap. Itu tidak cukup. Penumpukan tiga segel memiliki kekuatan yang bisa menghancurkan gunung. Namun, Xiao Yan hanya menggelengkan kepalanya. Ini saja tidak cukup untuk melawan pukulan pembunuhan oleh hantu tua Zhai Xing ini. Segera, udara keruh dimuntahkan. Segel tangannya berubah sekali lagi. Segel penguburan langit. Segel cahaya energi ukuran telapak tangan sekali lagi muncul tiba-tiba. Segera, diam-diam bergabung menjadi tiga segel sebelumnya di depan ekspresi ungu Xiao Yan. Dengan penumpukan segel pembakaran langit, segel cahaya energi segera bergetar hebat. Cahaya-cahaya mekar, dan lapisan kristal aneh perlahan menyebar dari permukaan segel cahaya. Setelah itu benar-benar menutupi segel cahaya. Keterampilan segel dewa, 4 segel menumpuk. Ekspresi panas melompat ke mata Xiao Yan saat dia melihat segel tangan kristal yang sangat indah di tangannya. Keterampilan segel dewa adalah salah satu keterampilan kelas tinggi dalam klan Gu. Jika 5 segel ditumpuk di atas satu sama lain, dikabarkan memiliki kekuatan yang sebanding dengan kelas Tian Dou skill. Sungguh mengherankan kekuatan apa yang bisa dicapai oleh keempat segel yang ditumpuk satu sama lain. Tangan lapisan kristal brilian tergantung di telapak tangan Xiao Yan. Tekanan energi yang kuat menyebar darinya, menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar hebat. Pergi. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam saat dia menjentikkan jarinya dengan lembut. Sidik jari kristal itu bergetar dan teriakan rendah yang halus dipancarkan. Segera, ia membawa ekor cahaya saat merobek kejauhan dan melesat keluar dengan eksplosif. Dalam sekejap, itu bertabrakan dengan keras dengan tangan bintang besar. Hancurkan. Wajah hantu tua Zhai Xing sangat ganas. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan tangan bintang besar itu menabrak cahaya kristal dengan kejam. Cahaya kristal ini mungkin cukup kuat tetapi dia memiliki kepercayaan diri yang cukup besar terhadap serangannya ini. Mengingat kekuatan Xiao Yan, selama dia tidak menggunakan teratai api yang menakutkan itu, hantu tua Zhai Xing memiliki keyakinan penuh bahwa itu dia bisa menekan yang pertama sampai dia tidak dapat membalas. Namun, pada saat ini, dia lupa bahwa itu Xiao Yan saat ini bukan lagi bintang Dou Zong 9 dari saat itu.
Meskipun kekuatan bintang 3 Do Uzun masih memiliki celah dengan hantu tua Saising, celah ini bukan lagi celah yang tidak bisa ditebus. Ledakan. Tangan besar dan segel cahaya, yang ukurannya sangat berbeda, tiba-tiba bertabrakan di bawah banyak tatapan. Suara mengejutkan segera bergema di ruang ini. Keduanya bertabrakan, dan riak energi yang menakutkan tiba-tiba tersapu seperti lautan badai. Ruang di tengah badai energi juga runtuh dan membentuk lubang hitam gelap besar pada saat ini. Kegelapan yang dalam itu menyebabkan hati seseorang merasa sedikit kedinginan. Pada ruang kosong di dalam ruang hitam gelap, tangan bintang besar dan segel cahaya memancarkan cahaya intens yang mencolok. Energi liar dan kekerasan saling mengikis dengan gila-gilaan. Mereka seperti dua binatang buas yang melakukan yang terbaik untuk menelan pihak lain. Tangan bintang besar dan segel cahaya kristal terus memancarkan energi liar dan ganas. Namun, pada saat tertentu, keduanya, yang secara dramatis saling bertentangan, akhirnya dimusnahkan pada saat yang bersamaan. Cara itu seolah-olah mereka adalah bibit api yang tiba-tiba padam. Dengan pemusnahan keduanya, badai energi yang menyapu juga tiba-tiba berhenti. Setelah itu, mereka dengan cepat tersebar di tengah-tengah banyak tatapan tertegun. Bocah ini benar-benar dengan paksa memblokir tangan bintang besar jaring padat dari diriku yang lama. Ekspresi hantu tua Saising langsung menjadi suram saat melihat pemandangan ini. Pada saat ini, dia akhirnya mulai merasa bahwa segala sesuatunya sedikit merepotkan. Meskipun kekuatan Xiao Yan yang sebenarnya ini hanya dari bintang 1 Do Uzun, dia sepertinya memiliki keterampilan Do kelas tinggi yang tak ada habisnya. Kekuatan mereka begitu besar sehingga menakutkan. Menambahkan bantuan dari api surgawi, bahkan hantu tua Saising akan kesulitan menghabisinya. Bocah ini baru saja menerobos ke kelas Do Uzun untuk sementara waktu, namun dia sudah sekuat ini. Jika dia diizinkan untuk melanjutkan pelatihan, bukankah itu berarti bahwa saya yang lama tidak akan cocok untuknya? Kulit keriput hantu tua Saising seperti wajah berkedut sejenak. Keinginan yang luar biasa padat untuk membunuh tiba-tiba meletus di dalam hatinya. Ekspresinya suram saat lengan bajunya yang kosong tiba-tiba mulai bergerak. Segera, banyak rantai hitam gelap yang muncul seperti ular beracun. Akhirnya, mereka terjerat satu sama lain dan langsung menggumpal menjadi tangan yang sepenuhnya terbuat dari rantai logam. Tangan rantai logam itu mengepal dengan lembut. Wajah hantu tua Saising menjadi padat. Bahunya bergetar dan tubuhnya menjadi sedikit ilusi. Sekilas, dia tampak seperti kabut kusam. Tubuhnya bergerak dan langsung menghilang dengan cara yang aneh. Xiao Yan sedikit mengernyit saat tubuh hantu tua Saising menghilang. Kekuatan spiritual yang luas dan perkasa dengan cepat menyebar dari antara alisnya. Segera, ekspresinya tiba-tiba berubah dan tubuhnya tiba-tiba ditarik kembali. Sosok ilusi dengan cepat muncul saat tubuh Xiao Yan baru saja ditarik kembali. Tangan logam yang diciptakan dari rantai hitam gelap langsung membawa angin tajam, gelap dan dingin yang menghantam kepala Xiao Yan. Ledakan. Lengan Xiao Yan buru-buru diblokir di depannya saat dia melihat tinju logam yang dengan cepat berkembang di depan matanya. Dia dengan paksa menerima serangan itu. Namun, kekuatan menakutkan itu langsung menjabat tangan Xiao Yan sampai mati rasa. Tubuhnya juga mundur dengan goyah. Xiao Yan secara alami tidak cocok untuk hantu tua Saising ketika datang untuk menuju bentrokan Douki. Hantu tua Saising tertawa dingin setelah memaksa punggung Xiao Yan dengan pukulan. Tubuhnya gemetar dan dia tampaknya telah berteleportasi saat dia sekali lagi muncul di depan Xiao Yan. Melihat hantu tua Saising mengejar dari belakang, Xiao Yan buru-buru mengaktifkan gerakan 3000 petir hingga batasnya. Banyak bayangan muncul di langit. Tubuhnya juga dengan cepat bergegas mundur. Keterampilan kelincahan hantu ilusi dari saya yang lama bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan gerakan 3000 petir Anda. Tawa dingin dipancarkan dari ruang kosong. Mata Xiao Yan menjadi terpesona. Yang bisa dilihatnya hanyalah hantu tua Saising sekali lagi muncul di depannya. Bayangan itu tidak menimbulkan halangan baginya. Hantu tua ini sangat cepat. Ekspresi Xiao Yan sedikit berubah saat melihat hantu tua Saising menempel padanya seperti belatung di tulang seseorang. Dia sudah menggunakan gerakan 3000 petir hingga batasnya tetapi sebenarnya masih tidak dapat menandingi hantu tua Saising. Tampaknya tingkat keterampilan kelincahan hantu ilusi yang disebut ini memiliki tingkat yang lebih tinggi daripada gerakan 3000 petir. Pergi dan mati.
Hantu tua Zai Xing tertawa dengan cara yang biadab. Keterampilan kelincahan hantu ilusi ini adalah salah satu keterampilan pamungkasnya. Dia tidak pernah menggunakannya terhadap siapapun di bawah level bintang 5 Douzun. Hari ini, bagaimanapun, dia terpaksa menggunakan semua kekuatannya untuk menghadapi Xiao Yan. Hantu tua Zai Xing memiliki wajah yang padat dan dingin. Angin telapak tangannya seperti badai yang datang turun. Tampaknya dengan keras menabrak Xiao Yan dengan cara kekerasan. Di bawah serangan gila ini, ruang itu sendiri ditekan secara paksa menjadi bentuk cekung. Suara ledakan sonik terus bergema di langit. Xiao Yan terus dipaksa kembali dalam kekalahan di bawah serangan hantu tua Zai Xing ini. Meskipun dia berakhir dalam posisi yang kurang menguntungkan, ekspresi Xiao Yan masih tetap tenang. Api coklat ungu dengan cepat berputar setelah dengan paksa menerima serangan dari hantu tua Zai Xing. Gelombang demi gelombang energi aneh menyebar dan dengan cepat menyembuhkan luka Xiao Yan. Kemampuan abadi dan pemulihan dari 3000 api membakar akhirnya ditampilkan ke tingkat terbesarnya. Selama nyala api tidak padam, Xiao Yan bisa terus pulih dari luka-lukanya, tentu saja, prasyaratnya adalah bahwa itu ia memiliki cukup douki untuk disia-siakan oleh 3000 api yang membakar. Mengikuti siklus terus-menerus terluka dan sembuh ini, Xiao Yan juga mulai menjadi lebih liar karena pertarungan. Pada akhirnya, dia pada dasarnya menyerahkan semua pembelaannya. Dia sebenarnya langsung memilih metode tabrakan kepala yang paling berbahaya. Setiap kali hantu tua Zai Xing memukulnya dengan pukulan, dia juga tanpa basa-basi akan membalas pukulan ke pihak lain. Bagaimanapun, dia memiliki 3000 api yang membakar untuk mempertahankan hidupnya. Meskipun Xiao Yan harus menanggung rasa sakit yang cukup besar, dia tidak perlu khawatir hidupnya berada dalam bahaya. Tentu saja, prasyaratnya adalah dia tidak dipukul sampai bahkan 3000 api yang membakar tidak punya waktu untuk menyembuhkannya. Semua orang tercengang ketika mereka melihat dua orang di langit telah terdistorsi menjadi pertempuran yang kacau. Bintang 1 Douzun benar-benar berani terlibat dalam tabrakan gila dengan bintang 5 Douzun. Ini adalah sesuatu yang belum pernah mereka dengar. Pertempuran gila berlanjut. Namun, hantu tua Zai Xing menjadi semakin ketakutan semakin dia bertarung. Xiao Yan pada dasarnya dengan paksa menahan puluhan pukulannya. Berbicara secara logis, lupakan 1 bintang Douzun, bahkan bintang 3 asli Douzun kemungkinan sudah lama dikalahkan setelah menderita luka serius. Namun, selain tampak sedikit menyedihkan, Xiao Yan di depannya seperti kecoa, menjadi semakin kuat semakin lama pertarungan berlangsung. Itu adalah 3000 nyala api. Pengalaman hantu tua Zai Xing ini juga cukup hebat. Setelah melihat api coklat ungu yang berlama-lama di tubuh Xiao Yan, dia tiba-tiba mengerti alasannya. Wajahnya dengan cepat berubah menjadi hijau. Dengan 3000 api yang membakar melindungi tubuh Xiao Yan, yang terakhir tampak seolah-olah dia membawa obat penyembuhan berkualitas tinggi bersamanya. Dengan hanya pikiran, 3000 api yang membakar akan dengan cepat menyembuhkan tempat di mana dia terluka. Siapa yang berani membandingkan dengannya dalam hal daya tahan dalam pertempuran mengerikan semacam ini? Hantu tua Zai Xing tidak berani terus bertarung ketika memikirkan hal ini. Meskipun 3000 api yang membakar menghabiskan cukup banyak douki untuk menyembuhkan cedera, penampilan Xiao Yan yang penuh energi tidak terlihat seperti orang yang akan menghabiskan semua doukinya. Gunakan teknik Dou. Bunuh dia dalam satu serangan. Ekspresi hantu tua Zai Xing tenggelam. Tubuhnya dengan cepat menjadi ilusi. Setelah itu, dia menghilang sekali lagi. Apakah dia bersaing dalam hal kecepatan lagi? Xiao Yan, yang pakaiannya compang-camping, membuka mulutnya saat melihat tubuh hantu tua Zai Xing menghilang. Rasa sakit yang luar biasa padat merembes keluar dari setiap bagian tubuhnya. Hampir semua pukulan hantu tua Zai Xing telah mendarat di daging. Meskipun luka-lukanya dengan cepat pulih karena 3000 api yang membakar, rasa sakitnya tampaknya telah diperbesar puluhan kali pada saat ini. Hal ini menyebabkan otot-otot di sekujur tubuh Xiao Yan bergetar tanpa sadar. Kelelahan douki terlalu besar. Aku tidak bisa terus menyeretnya keluar seperti ini bersamanya. Kalau tidak, yang pertama jatuh pasti aku. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam. Dia menekan rasa sakit hebat yang ditularkan dari seluruh tubuhnya. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah. Setelah itu, pakaian di punggungnya bergerak.
Segera, dia mendengar suara robek saat sepasang sayap tulang tiba-tiba ditembakkan. Sayap tulang memiliki warna seperti batu giok. Itu sangat jernih. Banyak garis merah hijau aneh menyebar di dalam kristal ini, memberikan penampilan yang sangat misterius. Sayap tulang ini secara alami adalah sesuatu yang Xiao Yan telah menggunakan sayap iblis Phoenix untuk memperbaiki dan menciptakan. Namun, karena dia takut bahwa itu suku iblis Phoenix akan mengganggunya dan bahwa itu dia tidak memiliki kualifikasi untuk bertarung dengan suku iblis Phoenix, dia telah menyembunyikannya di dalam tubuhnya. Namun, dia tidak punya pilihan selain menggunakannya hari ini. Bagaimanapun, suku iblis Phoenix saat ini tidak menunjukkan niat ramah terhadapnya. Dalam hal ini, dia tidak perlu lagi bersembunyi. Sosok hantu tua Zhai Xing muncul dengan cara seperti hantu di langit kosong. Tangannya membentuk beberapa segel dengan kilat seperti kecepatan. Energi yang besar dan kuat dengan cepat melonjak. Ledakan. Energi baru saja dikumpulkan ketika angin tajam panas tiba-tiba melanda. Itu menyebabkan ekspresi hantu tua Zhai Xing berubah. Tubuhnya buru-buru ditarik ke belakang. Namun, dia baru saja melakukannya ketika angin kencang dengan aneh berbalik ke punggungnya. Setelah itu, dengan keras mendarat di punggungnya. Serangan berat yang tiba-tiba itu langsung mengguncang hantu tua Zhai Xing sampai dia terus dipaksa kembali. Sebuah erangan teredam sedang dipancarkan dari tenggorokannya. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Xiao Yan, yang mengepakkan sepasang sayap tulang giok. Ketidakpercayaan muncul di matanya. Kecepatan yang terakhir pada dasarnya melonjak ke tahap yang menakutkan yang bahkan dia tidak bisa rasakan. Hantu tua, coba dan terima teratai api lagi dariku. Sayap tulang mengepak lembut saat Xiao Yan tertawa dingin. Dia menjentikkan jarinya dan 3 kelompok api surgawi muncul di depannya. Setelah itu, mereka bertabrakan dengan kecepatan kilat karena memikirkannya. Ekspresi hantu tua Zhai Xing tiba-tiba berubah drastis saat melihat Xiao Yan berniat menggabungkan api surgawi lagi. Tubuhnya melintas dan dia menuju Xiao Yan dengan kilat seperti kecepatan. Kecepatanmu saat ini tidak cukup. Xiao Yan tersenyum saat melihat ini. Dia mengepakkan sayap tulang dan tubuhnya dengan cepat ditarik ke belakang seperti meteorit, meninggalkan hantu tua Zhai Xing jauh di belakangnya. Dengan sayap tulang membantunya, kecepatannya sudah bisa mengabaikan sebagian besar elit Do Uzun. Jika dia tidak cukup, apakah itu cukup jika aku ditambahkan? Kata-kata Xiao Yan baru saja terdengar saat tawa dingin yang teduh tiba-tiba bergema di langit. Segera, 2 sosok buram bergegas melewati ruang kosong. Dalam sekejap, mereka muncul dalam jarak dekat di depan Xiao Yan. Kemunculan tiba-tiba sosok manusia juga menyebabkan wajah Xiao Yan sedikit berubah. Matanya menyapu kedua sosok itu. Hatinya tiba-tiba tenggelam ketika dia melihat punggung kedua individu ini memiliki sepasang sayap. Suku iblis Phoenix surgawi?